Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Elok Faridatin. Di sini saya sebagai koas radiologi akan mempresentasikan mengenali penempatan garis dan tabung yang benar dan potensi komplikasi dalam radiologi perawatan kritis. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya kepada Dr. Dria atas kesempatannya dalam presentasi hari ini. Jadi, di pasien ICU itu dia sering dimonitor menggunakan portable chest radiography, yaitu fungsinya untuk memeriksa posisi alat bantu dan status kardiopulmoner. Nah, dalam bab ini kita akan membahas mengenai evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan penggunaan alat tersebut. Poin-poin yang akan dibahas, yang pertama, mengapa alat tersebut digunakan. Yang kedua, di mana posisi alat tersebut berada ketika digunakan dengan benar, dan posisi yang salah jika alat tersebut dipasang, dan komplikasinya. Selanjutnya, yang pertama, endotracheal and tracheostomy tubes atau ETT. Nah, ETT ini dia digunakan yang pertama untuk membantu ventilasi, lalu untuk mengontrol jalan nafas, mencegah distensi lambung, memberikan rute langsung untuk penyedotan dan pengelolaan obat. Nah, penempatan ETT yang benar itu dia dengan kepala posisi netral, yaitu di rahang bawah setinggi C5 sampai C6. Nah, ujung ETT-nya itu dia harus 3 sampai 5 senti di atas karina. Ini karina, gambar karina. Nah, dia itu harus 3 sampai 5 senti di atas karina, atau dia itu setengah dari jarak antara ujung medial clavicular dan karina, jadi setengahnya. Selanjutnya, tadi diameter untuk endotracheal sendiri itu berkisar setengah sampai 2/3 lebar dari trakea. Nah, untuk gerakan leher yang mempengaruhi dari posisi ETT, yakni apabila terjadi fleksi leher, dia akan membuat penurunan tabung ETT sepanjang 2 senti. Apabila melakukan ekstensi leher akan menyebabkan kenaikan ujung ETT 2 sentimeter. Nah, ini contoh dari balon dari ETT yang terlalu menggembung sehingga dia mendesak dari dinding trakeanya. Apabila ini terjadi terus-menerus, dia dapat menyebabkan nekrosis pada dinding ini dan menyebabkan trakeal stenosis. Selanjutnya, penempatan ETT yang salah. Biasanya ujung ETT itu dia akan cenderung menyusur ke bronchial tree atau sisi kanan. Nah, itu dapat menyebabkan terjadinya atelektasis dan pneumotoraks. Nah, apabila dia pipa pipa seperti ini, dia penempatan pipa ETT-nya dia terlalu tinggi. Dia harusnya tidak boleh mendekati dari laring atau faring. Apabila dia mendekati atau terlalu dekat dengan laring atau faring, dia bisa menyebabkan aspirasi. Selanjutnya, tracheostomy tubes. Mengapa tracheostomy tubes itu digunakan? Biasanya digunakan pada obstruksi jalan nafas pada laring, atau untuk kasus gagal nafas yang membutuhkan intubasi lebih dari 21 hari. Pada kasus obstruksi jalan nafas selama sleep apnea dan apabila mengalami kelumpuhan otot menelan atau pernafasan. Nah, untuk penempatan dari pipa tracheostomy yang benar, itu dia biasanya setengah dari jarak antara stoma dan karina, yaitu bisa dilihat di gambar ini dia stomanya di sini, masuknya kateternya itu. Nah, dia tuh jaraknya dimasukkannya tuh setengah dari jarak stoma ini sampai ke karina, jadi dia setengahnya. Biasanya dia berada di level T3. Selanjutnya, penempatan pipa tracheostomy itu dia apabila kita menemui pneumomediastinum, pneumotoraks, atau emfisema subkutan, itu merupakan tanda-tanda dari perforasi trakea. Nah, untuk komplikasinya, ada komplikasi jangka pendek yaitu perforasi trakea, sedangkan komplikasi jangka panjang yaitu stenosis trakea. Selanjutnya, intravaskular kateter, yaitu ada central venous pressure atau central venous catheter. Nah, ini digunakan untuk menanamkan agen kemoterapi dan agen hiperosmolar yang tidak cocok untuk pemberian vena perifer, dan untuk mengukur tekanan vena sentral dan menjaga dan memonitor volume darah intravaskuler. Nah, penempatan yang benar pada kateter ini, dia disisipkan melalui jalur subclavia atau vena subclavia atau jalur jugularis interna. Nah, dia masuk ini. Nah, sebelum kateternya dia turun, dia harus mencapai dari ujung media clavicula, lalu turun sampai ke vena cava superior. Nah, pada bengkokan kateter ini dia tidak boleh tajam atau tidak boleh tertekuk. Karena apabila dia tertekuk, dia bisa menyebabkan perforasi pada pembuluh darah.
Selanjutnya, penempatan CVC yang salah. Paling sering CVC itu dia mengalami malposisi di atrium kanan atau vena jugularis interna. Nah, ini contohnya dia masuk dari subclavia, rute subclavia, lalu dia malposisi ke vena jugularis interna. Nah, apabila terjadi malforasi akan menghasilkan pembacaan tekanan vena sentral yang tidak akurat. Nah, selanjutnya peripheral inserted central catheter atau PICC. Itu dia digunakan untuk akses vena jangka panjang, yaitu untuk pemberian obat-obatan, pengambilan sampel darah. Untuk penempatan yang benar, yaitu ujungnya harus terletak di vena cava superior atau di vena axilla. Untuk penempatan yang salah atau komplikasinya, biasanya seiring waktu ujung ICC ini dia bisa terjadi malposisi sendiri dari posisi awalnya. Nah, untuk komplikasinya biasanya dia terjadi trombosis. Ini dari gambar dia masuk ke atrium kanan. Selanjutnya pulmonary artery catheter atau Swan-Ganz catheter, dia itu digunakan untuk memantau status hemodinamik pasien yang sakit kritis atau untuk membantu membedakan edem paru antara edem paru kardiak dan non kardiak. Nah, untuk penempatannya biasanya dia itu dimasukkan melalui vena subclavia atau vena jugularis interna. Namun pada ujung kateter ini dia tidak boleh berada di dalam arteri pulmonalis perifer. Dia itu harus berada di dekat hilus, tapi tidak boleh lebih dari 2 cm dari hilus, baik di arteri pulmonalis kanan atau kiri. Nah, untuk penempatan yang salah dan komplikasinya, biasanya komplikasinya itu dia sering terjadi infak paru. Nah, apabila dia ditempatkan pada daerah perifer ini, penempatannya sampai ke perifer, dia dapat menyebabkan perforasi dari pembuluh darah atau pseudoaneurisma. Selanjutnya multiple lumen catheters pada hemodialisis, yaitu Quinton catheter yang biasanya digunakan tadi untuk HD, terus untuk pemberian obat dan pengambilan sampel darah dan bertujuan untuk meminimalkan jumlah resirkulasi. Nah, untuk pemasangan multiple lumen catheter ini, dia ujungnya harus berada di vena cava superior atau atrium kanan. Nah, biasanya apabila dia ada 2 lumen yang terpisah, satunya ada di vena cava superior, satunya ada di atrium kanan. Nah, biasanya, seringnya itu akses yang digunakan yaitu menggunakan rute jugularis interna kanan. Untuk komplikasinya, kalau komplikasi langsung biasanya itu dia pneumotoraks, malposisi, atau perforasi pada ujung kateter. Sedangkan, untuk komplikasi jangka panjang, dia, bisa menyebabkan infeksi atau trombosis vena. Dan selanjutnya ini bisa dilihat gambarnya, ini dia ada markernya di tabungnya, lalu dia, masuk searah dengan arah arus darah, aliran darah, lalu ini dia ada lumennya ada 2. Selanjutnya pleural drainase tube, itu dia digunakan untuk mengeluarkan udara atau kumpulan cairan yang tidak normal dari rongga pleura. Nah, penempatan yang benar di mana? Penempatannya apabila dia untuk mengevakuasi pneumotoraks itu dia di anterosuperior. Apabila untuk drainase efusi itu dia letaknya di posterior inferior. Nah, untuk malposisi biasanya, dia dapat menyebabkan drainase yang tidak adekuat. Atau apabila lubang sampingnya dia yang meluas ke luar dinding dada, ini dapat menyebabkan, drainase yang tidak memadai dan emfisema subkutan. Atau komplikasi lain seperti perdarahan sekunder akibat laserasi arteri interkostal atau laserasi limfa pada saat insersi, dan reekspansi unilateral edem paru. Nah, ini dari pleural drainase tube-nya. Selanjutnya, cardiac device itu dia ada beberapa ya di sini. Yang pertama itu ada pacemaker atau alat pacu jantung. Nah, pacemaker itu dia digunakan untuk pasien dengan kelainan konduksi jantung atau yang sulit ditangani seperti gagal jantung kongestif. Nah, untuk penempatannya dari pacemaker ini, ada yang memiliki 2 sedapan, ada yang memiliki 3. Yang pertama bisa diletakkan di atrium kanan, di ventricle kanan, atau kalau misalnya memiliki 3 sedapan bisa diletakkan di sinus coronarius. Nah, yang, biasanya sering terjadi komplikasi pada pacemaker ini, dia akan menyebabkan fraktur pada kabel lead dan pneumotoraks. Nah, ini dia ada generatornya, lalu ini dia ada 2 lead, ini di atrium kanan, ini di ventricle kanan. Ini juga sama di atrium kanan, ini di ventricle kanan. Selanjutnya penempatan yang salah pada alat pacu jantung yaitu tadi sudah, yaitu yang pertama pneumotoraks dan bisa juga menyebabkan fraktur lead. Ini terjadi fraktur lead pada pacemaker-nya.
Selanjutnya, Automatic Implantable Cardiac Defibrillator atau AICD. Nah, fungsinya untuk mencegah kematian mendadak pada pasien yang memiliki takiaritmia. Penempatannya di mana? Penempatannya biasanya dia kalau misal memiliki 3 lead itu dia ada di ventricle kanan, di atrium kanan, dan di sinus coronarius, di sinus koroner. Nah, eee untuk komplikasinya biasanya sadapan bisa berpindah dan terlepas dan sadapan bisa patah. Ini contoh dari AICD, ini generatornya, lalu ini dia memiliki, 3 leads. Yang pertama di atrium kanan, lalu dia ada di ventricle kanan, ini di sinus coronarius, di sinus koroner. Nah, ini ada bagian yang agak sedikit tebal. Selanjutnya ada intra-aortic counter pulsation balloon pump atau IABP. Nah, mengapa digunakan IABP? Untuk meningkatkan curah jantung dan meningkatkan perfusi dari arteri koroner. Penempatan yang benar yaitu ujungnya harus berada di distal dari arteri subclavia kiri. Nah, untuk komplikasinya, apabila terlalu proksimal, balon akan menggembung dan menyebabkan penyumbatan dari pembuluh darah besar sehingga menyebabkan stroke. Apabila terlalu ke distal, bisa menyebabkan efektivitas perangkat menurun. Ini dari alatnya, contoh dari alatnya tadi. Dia dimasukkan melalui arteri femoralis. Selanjutnya, ada nasogastric tubes (NGT) digunakan untuk pemberian makan jangka pendek, untuk pengambilan sampel lambung dan pemberian obat. Nah, penempatan yang benar untuk NGT sendiri itu dia harus menjulur ke dalam perut kan, sekitar 10 cm melewati persimpangan esofagogastrik. Nah, ini dari gambar bisa kita lihat, ini dia persimpangan dari esofagogastriknya. Nah, ini dia masuk melewati esofagogastrik sekitar 10 cm. Selanjutnya, penempatan yang salah dari NGT. NGT memang sering mengalami malposisi. Nah, beberapa yang pertama itu biasa terjadi gulungan dari tabung NGT tersebut sendiri di bagian esofagus dan kadang tidak sengaja dimasukkan ke dalam trakea dan masuk ke bronkus. Nah, selain itu, apabila dia dipasang dalam jangka panjang, dia dapat menyebabkan reflux dari gastroesofageal dan sehingga menyebabkan esofagitis dan struktur. Ini dia salah masuk ke trakea lalu masuk ke bagian lobus bawah kanan. Selanjutnya feeding tubes, dia gunanya untuk pemberian nutrisi. Eee, penempatan yang benar pada feeding tubes ini dia ujungnya harus di duodenum atau di jejunum. Penempatan pada trakea biasanya dia menyebabkan ujungnya masuk ke paru-paru. Nah, ini dia dari feeding tube-nya dia masuk, ini sampai ke duodenum. Ini dia salah masuk ke trakea, lalu dia masuk ke lobus kiri dan lobus kanan paru-paru. Kalau misal dia, masuk ke duodenum, itu dia untuk mengurangi terjadinya aspirasi. Nah, ini kesimpulan dari, yang saya jelaskan tadi, dari beberapa alat bantu tadi, dan ini posisi yang benar. Terima kasih, presentasi sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.